Hai Sobat Resam. Pada kesempatan kali ini, Resam akan membahas tentang bendera GAM, yang di tahun 2022 ini menjadi polemik di kalangan para elit pemerintah Indonesia dan petinggi GAM. Hal ini dikarenakan, ada peristiwa pengibaran bendera bulan bintang di sejumlah tempat di Provinsi Aceh, yang dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai bendera separatisme, bahkan dianggap makar oleh sebahagian kalangan. Adapun dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang secara rinci menjelaskan tentang bendera, yaitu pada pasal 246 yang isinya adalah 1. Bendera merah putih adalah bendera nasional, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Selain bendera merah putih, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan sendiri bendera daerah Aceh, sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. 3. Bendera daerah Aceh sebagai lambang, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bukan merupakan simbol kedaulatan, dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. 4. Ketentuan lebih lanjut, mengenai bentuk bendera sebagai lambang, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dalam Konun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Namun, keinginan rakyat Aceh untuk mengibarkan bendera kebesaran mereka malah menjumpai jalan buntu. Ternyata, Kanun Aceh yang menjelaskan tentang bendera dan lambang Aceh sebagai hak keistimewaan, sudah secara diam-diam dibatalkan oleh Kemendagri pada tahun 2016. Kemendagri pada saat itu adalah Cahyo Kumolo. Melalui surat nomor 188, 34/2723 SJ pada tanggal 16 Juli tahun 2016, surat itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo. Isi dari surat pembatalan tersebut adalah, Cahyo menyampaikan bahwa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, telah membatalkan keberadaan Kanun Aceh, tentang bendera dan lambang Aceh. Bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mengutamakan kedaulatan NKRI, serta meredam munculnya gerakan anti-pemerintah Republik Indonesia. Coba kita flashback kembali tentang bendera negara Indonesia, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, menyebutkan bahwa bendera atau panji selain sangsaka merah putih, dengan kata lain adalah panji organisasi, diperbolehkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Saiful Bahri, yang akrab disapa Pon Yahya mengaku bingung, terkait alasan pembatalan kanun bendera dan lambang Aceh oleh Kemendagri. Pon Yahya juga mengatakan bahwa, jika sebenarnya pihak DPRA sudah mencoba menawarkan win-win solution terkait persoalan ini, di mana isinya diperlukan adanya perubahan terhadap isi PP terlebih dahulu. PP yang beliau maksud adalah, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Ketua DPRA tersebut mengutarakan akan terus memperjuangkan soal kanun bendera dan lambang Aceh, demi berkibarnya bendera bulan bintang di bumi Aceh. Memang, keberadaan bendera adalah hal yang diinginkan oleh almarhum Tengku Hasan Ditiro, sebagaimana terlihat pada video yang direkam di kediaman Tengku Hasan Ditiro di Swedia, setelah beberapa waktu acara perdamaian Aceh dan RI dilaksanakan. Dalam video tersebut, terlihat para petinggi GAM yang berkunjung, terdengar suara Tengku Malik Mahmud, menjelaskan bahwa pertemuan perdamaian sudah dilaksanakan dengan baik. Peristiwa bersejarah tersebut dilaksanakan di Finlandia, serta lebih dari 150 negara yang hadir, untuk menyaksikan sekaligus menyiarkan bahwa bangsa Aceh sudah berdamai dengan pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan itu, Tengku Malik Mahmud juga menjelaskan isi dari perjanjian damai tersebut. Salah satunya adalah tentang bendera bulan bintang yang akan dikibarkan secara resmi di Aceh. Tengku Hasan Ditiro tentu sangat gembira mendengar hal itu. Pada kesempatan lain, mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf atau sering disebut Mualim juga mengatakan bahwa, tidak lama lagi bendera Aceh akan bisa dikibarkan di seluruh wilayah Aceh pada setiap tanggal 4 Desember mendatang. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu nota kesepakatan, dari butir-butir perjanjian perdamaian Aceh. Maka di kantor-kantor sudah dapat menyediakan 2 tiang, kata Mualim dalam pidatonya pada acara peringatan 17 tahun Damai Aceh, di Taman Ratu Safiatuddin, Senin tanggal 15 Agustus tahun 2022.
Aceh harusnya sudah memiliki gaya komunikasinya sendiri, melihat bagaimana cara bangsa Aceh pada masa Kesultanan, mampu meraih kejayaan, sampai Aceh mendapat predikat kerajaan nomor 5 terbesar di dunia pada masa itu. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika komunikasi bangsa Aceh pada saat itu tidak baik. Seperti yang diutarakan oleh pemuda Aceh yang bernama Haikal Afifa, beliau adalah Ketua Institut Peradaban Aceh. Beliau mengatakan kritikan tajam Hasan Tiro terhadap Indonesia tentang konsep sentralisasi, otonomi luas, federasi dan hubungan mayoritas-minoritas, masih relevan dalam melihat hubungan Aceh dan Jakarta saat ini. Haikal juga menjelaskan bahwa, Indonesia harus bersyukur dengan kehadiran sejarah Aceh yang begitu besar, harus dilihat sebagai bagian sejarah Indonesia itu sendiri. Haikal juga sangat menyayangkan, bahwa saat ini pemikiran Hasan Tiro tidak dibaca dan dipahami oleh anak ideologisnya sendiri, yaitu ex-anggota dan sebagian pimpinan GAM, yang kini berlabuh di Partai Aceh atau partai pecahan lainnya. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri, untuk terus mengeksplorasi dan mengenalkan Tiroisme ke khalayak luas Aceh, sebagai bagian dari sejarah Aceh dan Indonesia yang tidak bisa dipisahkan, yang resam lansir dari BBC Indonesia oleh Haider Afan. Demikianlah video singkat tentang bendera Aceh ini, semoga Sobat Resam mendapatkan pengetahuan baru, tentang Provinsi Aceh yang katanya istimewa oleh Republik ini. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan, opini dan peristiwa, mohon dimaafkan. Semoga Sobat Resam tetap sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa subscribe, komen dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.